Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Syifa Fauzia Habsi, NIM 1914020008. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjelaskan tentang materi dari makalah kami, yakni mengenai masalah dalam kesulitan belajar. Yang pertama yaitu kita masuk kepada pengertiannya. Pengertian daripada masalah dalam kesulitan belajar. Sebagaimana yang terdapat di dalam makalah maupun di dalam PPT, kesulitan belajar ini merupakan suatu kondisi yang dimana anak dengan kemampuan inteligensi rata-rata ataupun di atas rata-rata memiliki ketidakmampuan atau kegagalan di dalam belajar yang berkaitan dengan hambatan dalam belajar, dalam proses persepsi, konseptualisasi, berbahasa, memori, serta pemutusan perhatian, penguasaan diri, dan fungsi integrasi sensorik motorik. Nah, jadi kesulitan belajar ini tidak hanya timbul pada anak yang di atas rata-rata maupun di bawah rata-rata. Ia timbul kepada semua anak. Dan hal ini disebabkan seperti hal yang telah disebutkan di atas. Selanjutnya yaitu masalah belajar. Masalah belajar ini timbul pada siswa. Ia bersumber pada dua faktor, yakni ada faktor internal dan faktor eksternal. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa faktor internal ialah faktor yang berasal dari dalam diri siswa tersebut, yakni ia dapat mencakup segi intelektual, segi kecerdasan, bakat, minat, dan motivasi, dan kondisi serta keadaan fisik dari siswa tersebut. Nah, adapun faktor eksternal ini ialah faktor yang berasal dari luar diri siswa tersebut. Hal ini bisa meliputi kondisi sosial, lingkungan, ekonomi keluarga, sekolah, dan masyarakat. Seketika kesulitan belajar atau masalah belajar pada siswa harus diatasi sedini mungkin, sehingga tujuan instruksional dapat tercapai dengan baik. Nah, kalau kita tidak mengatasi kesulitan belajar, tentunya tujuan di dalam pembelajaran yang telah disampaikan oleh guru tentunya tidak akan tercapai dengan baik. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada penyebab kesulitan belajar. Setiap sesuatu pasti akan ada penyebabnya. Adapun penyebab dari kesulitan belajar yaitu faktor-faktor yang dapat menyebabkan kesulitan belajar pada siswa dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kembali lagi pada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu seperti kemampuan intelektual, perasaan, kepercayaan diri, motivasi, kematangan untuk belajar, usia, jenis kelamin, kebiasaan belajar, dan lain sebagainya. Faktor eksternal yaitu dapat menyebabkan kesulitan belajar bagi siswa dapat berupa guru, kualitas pembelajaran, instrumen, dan fasilitas pembelajaran. Misalnya seperti instrumen yang kurang memadai, sehingga menyebabkan siswa sulit memahami pembelajaran. Menurut Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, faktor eksternal yang menjadi penyebab kesulitan belajar pada siswa yaitu faktor non-sosial. Faktor non-sosial ini yaitu yang dapat menyebabkan kesulitan belajar pada siswa dapat berupa peralatan belajar atau media belajar yang kurang baik atau bahkan kurang lengkap. Selanjutnya yaitu ada faktor sosial. Tadi faktor non-sosial dan sekarang yaitu faktor sosial. Adapun yang dimaksud dengan faktor sosial di sini ialah faktor manusia. Faktor sosial juga dapat menyebabkan
munculnya permasalahan belajar pada siswa, seperti faktor keluarga, sekolah, teman, bermain, dan lingkungan masyarakat. Tentunya kedua faktor ini memiliki hal yang sangat signifikan untuk menyebabkan siswa di dalam kesulitan belajar. Tentunya hal-hal yang seperti ini harus kita atasi dengan baik dan benar. Contohnya cara mengatasinya yaitu kita bisa seperti memilih lingkungan yang baik yang dapat mendukung kita di dalam belajar, sehingga kesulitan-kesulitan belajar yang kita dapati dapat berkurang. Selanjutnya yaitu mengenal anak didik yang mengalami kesulitan belajar. Seorang guru sangat wajib mengenal karakteristik dari peserta didiknya. Karena dengan mengenali peserta didiknya, tentunya seorang guru dapat memilih metode atau media yang sesuai untuk mengajarkan anak didiknya tentang materi pembelajaran tersebut. Gejala-gejala yang menunjukkan adanya kesulitan belajar dapat diamati dalam berbagai bentuk. Ia dapat muncul dalam bentuk perilaku yang menyimpang atau menurunnya hasil belajar. Perilaku yang menyimpang juga muncul dalam berbagai bentuk seperti suka mengganggu teman, suka memusatkan perhatian, sering termenung, hiperaktif, sering membolos. Nah, di sini guru sangat berperan penting untuk memperbaiki perilaku-perilaku yang menyimpang tersebut agar anak didiknya tidak mengalami kesulitan di dalam belajar. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Syukran ala ikhtimaikum wa afwan ala khata'. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.